Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau menjelaskan tentang materi kinerja pemerintah. Perkenalkan, nama saya Tantia Rahmawati NIM 029 dan teman saya Dian Rahma NIM 030 dan Devi Zamroto Aini NIM 056. Selanjutnya, kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. PP nomor 8 tahun 2006. Selanjutnya, ada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berupa Lakib berperan sebagai alat kendali, alat penulis kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya good governance. Lakib juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Lakib disusun dan disampaikan secara tertulis periode dalam lembaga. Dan Lakib dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Pada dasarnya, Lakib ini membuat informasi kinerja, yakni hasil pengolahan data pencapaian kinerja yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan rancangan kinerja. Selanjutnya, ada 6 tahapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. 1. Menyusun perencanaan jangka menengah. 2. Menyusun perencanaan kinerja tahunan. 3. Membuat penetapan kinerja dengan atasan. 4. Melaksanakan rencana. 5. Mengatur pencapaian rencana. 6. Melaporkan capaian. 1. Menyusun perencanaan jangka menengah, yaitu dalam penyusunan perencanaan ini yang harus dilakukan adalah visi, misi, dan tujuan, kemudian juga ada sasaran dan indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai dalam jangka menengah. 2. Menyusun perencanaan kinerja tahunan, yaitu ini menjabarkan rencana jangka menengah dengan menetapkan hasil-hasil yang ingin dicapai serta program dan keinginan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun beserta indikator kinerja dan targetnya. 3. Membuat penetapan kinerja dengan atasan, yaitu menandatangani komitmen dengan atasan mengenai kinerja yang akan diwujudkan dalam 1 tahun mendatang melalui penetapan tenaga kerja. 4. Melaksanakan rencana, yaitu pada tahapan ini yang dilakukan adalah melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 5. Mengatur pencapaian rencana, yaitu mengukur realisasi target yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi dan analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target. 6. Melaporkan pencapaian, yaitu membuat laporan akuntabilitas kinerja dan memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dalam mencapai target Lakib. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dian Rahma. Selanjutnya ada rencana kinerja tahunan. Komponen dokumen rencana kinerja keuangan yaitu yang pertama ada sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Yang kedua, ada indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran atau IKO adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan variabel atau ukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada program. Program yang ditetapkan merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat ada kegiatan. Nah, kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kelima ada indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja,
yaitu proses mencatat, mengukur, pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Ada tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengomunikasikan strategi dengan lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Yang ketiga, untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah. Yang terakhir ada sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual. Selanjutnya, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang dikaitkan dengan strateginya. Yang pertama ada kerangka pengukuran kinerja. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi, dan yang kedua ada data eksternal yang berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja atau performance yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya GEP maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Yang ketiga ada analisis akuntabilitas kinerja. Nah, laporan akuntabilitas kinerja hanya menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dalam mewujudkan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja, yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Manfaat pengukuran kinerja ada 5. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan terpenuhi. Yang keempat, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kelima, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya, indikator kinerja utama. Yang pertama, tujuan penetapan. Tujuan penetapan terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Yang kedua, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan saran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kerja utama yang kedua yaitu langkah-langkah. Untuk langkah-langkah terbagi menjadi 4. Yang pertama, klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama. Berupa pernyataan hasil atau tujuan atau saran yang ingin dicapai. Suatu indikator kinerja yang baik diawali dengan tujuan pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak. Yang kedua, menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan. Dalam IKU, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengatur suatu outcome. Namun dari indikator-indikator tersebut, biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat. Yang ketiga, melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja.
Setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar awal indikator kinerja. Yang keempat, tahap akhir dan proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator kinerja tersebut harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Indikator kinerja utama yang ketiga, yaitu sumber data kinerja. Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data kinerja primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, tapi dari pihak atau instansi lain. Indikator kinerja utama yang keempat yaitu perlibatan stakeholder. Perlibatan stakeholder dalam menilai kinerja suatu instansi pemerintah seringkali terdapat perbedaan persepsi keberhasilan antara pihak yang ada di dalam instansi tersebut dengan pihak yang ada di luar instansi. Untuk mempersempit kesenjangan yang ada tersebut, maka perlibatan berbagai pihak yang terkait dalam instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan. Perlibatan stakeholder ini tentunya tidak dimaksudkan untuk sekedar melakukan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi instansi tersebut, ataupun sekedar memenuhi harapan stakeholder semata. Namun, yang lebih penting adalah menyatukan persepsi tentang apa yang patut menjadi ukuran kinerja instansi tersebut. Indikator kinerja yang kelima, yaitu penetapan indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja utama, yaitu kepala unit organisasi wajib menetapkan IKU di lingkungan organisasinya, yang merupakan gambaran ukuran-ukuran keberhasilan dari sasaran atau tujuan organisasi masing-masing. IKU di tingkat unit organisasi tersebut kemudian akan diselaraskan oleh tim di tingkat kementerian dalam rangka menetapkan IKU di tingkat kementerian. Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.